Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak orang bilang, budidaya nila itu gampang, asal ada air, pakan, dan aerator. Tapi kalau kamu pikir itu cukup, kamu salah besar. Nila bukan cuma ikan yang makan terus tumbuh. Mereka punya perilaku, kebiasaan, bahkan mood yang bisa menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan mereka. Di kolam saya sering lihat hal aneh. Setiap kali ada orang jalan di pinggir kolam, ikan langsung turun ke dasar. Itu tanda apa? Artinya, nila peka banget sama getaran dan suara di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan langkah kaki kita, bahkan sebelum kita kelihatan. Dari situ saya mulai coba eksperimen kecil. Saya perhatikan, di kolam yang lokasinya sepi, jauh dari keramaian, ikan jauh lebih aktif dan cepat besar. Tapi di kolam dekat jalan raya, yang suaranya bising, hasilnya beda. Pertumbuhannya lebih lambat dan ikannya kelihatan lebih penakut. Nila ternyata gampang sekali stres. Energi yang seharusnya dipakai buat tumbuh, malah habis buat menyesuaikan diri dengan suara berisik dan getaran yang terus-menerus. Jadi, kalau kolammu dekat sumber bising seperti jalan raya atau mesin pabrik, coba deh pasang pembatas, pagar, atau tanam pohon-pohon yang bisa sedikit meredam suara. Mungkin kelihatannya sepele, tapi hasilnya nyata banget. Ikan jadi lebih tenang dan nafsu makannya meningkat. Nah, selain suara, ada juga rahasia soal cahaya dan suhu. Banyak petani pikir, makin banyak sinar matahari makin bagus, kan? Padahal, nila itu nggak suka terlalu silau. Cahaya matahari yang terlalu kuat bikin suhu air cepat naik, oksigen terlalu jadi turun, dan akibatnya ikan jadi malas makan. Mereka akan cenderung sembunyi di dasar kolam. Di kolam saya coba tutup sekitar 40% permukaan kolam pakai paranet. Hasilnya, dalam 2 minggu saja, nila jadi lebih sering berenang di permukaan, dan porsi makannya naik sekitar 15%. Kuncinya adalah cahaya yang pas, cukup terang untuk tumbuhan air, tapi nggak bikin ikan stres kepanasan. Sekarang kita bahas soal air. Air yang hidup, bukan sekadar bersih. Banyak orang terlalu sering ganti air, pikirnya biar ikan sehat. Kalau kamu ganti 100% air setiap minggu, kamu justru membuang semua mikroorganisme alami yang dibutuhkan nila. Plankton, lumut tipis, atau bakteri baik di dasar kolam itu sumber protein tambahan gratis buat mereka. Saya pribadi lebih suka ganti 30% air saja, tapi lebih sering, mungkin setiap 3 hari sekali. Biar sebagian lumut dan bakteri baik tetap hidup dan ekosistemnya stabil. Karena air yang hidup bukan sekadar jernih bikin nila tumbuh stabil dan gak gampang stres karena perubahan lingkungan yang drastis. Lalu, kapan waktu terbaik kasih pakan? Rata-rata petani kasih pakan pagi jam 7, siang, dan sore. Tapi dari hasil pengamatan saya di kolam, nila paling agresif makan antara jam 8 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai 6 sore. Kenapa? Karena di jam-jam itu, kadar oksigen terlarut di air biasanya paling tinggi, jadi metabolisme ikan lagi bagus-bagusnya. Kalau mau hemat pakan dan lebih efisien, coba deh kasih pakan utama di 2 waktu itu saja. Jangan lupa, lebih baik pakan habis dalam 15 menit daripada mengambang berjam-jam. Karena pakan sisa itu jadi amonia, dan amonia bikin ikan stres. Satu hal lagi yang sering diabaikan, sirkulasi air. Kalau kamu punya kolam bulat, coba arahkan aliran air dari aerator supaya berputar pelan. Nila suka berenang mengikuti arus lembut. Ini bikin metabolismenya meningkat tanpa membuat mereka kelelahan. Gerakan air yang pelan ini juga membantu meratakan oksigen di seluruh kolam. Kalau di akuarium, kamu bisa tambahkan batu apung atau karang jahe di dalam filter. Fungsinya bukan cuma untuk menjernihkan, tapi juga sebagai rumah bagi bakteri baik yang menjaga kualitas air tetap stabil. Nah, ini bagian paling menarik dari eksperimen saya. Saya pernah coba pasang speaker kecil di dekat kolam. Lalu saya putar suara gemericik air yang pelan selama 8 jam sehari. Hasilnya luar biasa. Ikan jadi lebih aktif di permukaan dan makannya lebih serempak. Ternyata, nila merespons getaran rendah dari suara itu sebagai tanda bahwa lingkungan mereka aman. Jadi kalau mau nila cepat besar tanpa keluar biaya tambahan, cukup jaga 3 hal: suara di sekitar kolam tenang, cahaya tidak berlebihan, dan air tetap hidup dengan ekosistemnya. Hal-hal kecil ini yang sering diabaikan, padahal justru jadi pembeda antara nila biasa dan nila super.
Pertumbuhan itu bukan cuma soal pakan, tapi tentang bagaimana kita membaca perilaku ikan kita sendiri. Kalau kamu suka eksperimen kayak gini, jangan lupa subscribe ya. Karena di channel ini, kita nggak cuma budidaya, tapi belajar memahami ikan seperti memahami diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.